Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jadi kita mulai pelajarannya, tapi sebelum kita mulai, mari berdoa ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa di depan. Kelas. Ya Farhan ya kelasnya silakan maju ke depan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tadi kayaknya Ibu tahu ada yang bermain-main ya. Ada sesuatu yang jatuh. Siapa tadi yang melemparkan ini? Mika. Bu. Ika ya? Ika. Oke, untuk gaya hukumannya nggak sopan ya. Silakan maju ke depan, ikut Ibu. Ibu punya hadiah baru untuk pelajaran kita kali ini. Aku harus mempraktekkan, oke? Ya, Bu. Jadinya seperti ini. Apa kabar untuk kalian semua? Berlimpah. Prestasi. Refire. Apa? Berlimpah. Bukan sulit. Berlimpah. Ya. Berlimpah. Prestasi. Refire. Seperti itu tahu? Ya. Silakan sekarang teman-teman bimbing untuk Yalian. Gimana tadi, Bu? Berlimpah. Apa Oh, iya. kabar teman-teman? Ya. Apa udah berdiri ya? Ya, berdiri. Itu Gofur sama Roma gak berdiri. Main aja. Belum, waktunya berarti. Ayo. Apa kabar teman-teman? Berlimpah. Prestasi. Refire. Ayo lagi. Ya. Apa kabar teman-teman? Berlimpah. Prestasi. Refire. Oke, terima kasih. Apa yang require? Jadi seperti ini, misalkan berlimpah, kita berharap kita diberikan kelimpahan untuk kesehatan, rezeki, dan umur panjang. Lalu prestasi, kita berdoa untuk agar kita selalu berprestasi. Lalu refire, ketika kita ingin menyerah atau kita mulai untuk lelah, kita harus selalu refire atau terus untuk memanaskan lagi semangat kita belajar. Oke, paham? Oke, pelajaran kali ini adalah belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Apa sih non fiksi itu? Pertama non fiksi itu apa? Ada yang tahu non fiksi itu apa? Ya. Non fiksi. Kenyataan. Nah, realita ya kenyataan. Lalu untuk fiksi? Imajinasi. Kebalikannya ya, imajinasi. Oke. Ibu akan membagikan teks untuk kalian. Di video ya. Ini ada teks non fiksi dan teks fiksi, silakan dibaca. Oke, kalau kalian lihat di sana ada dua teks ya. Ya. Satu non fiksi dan satu fiksi. Udah tahu kan ya? Ibu udah tulis di sana mana yang non fiksi dan mana yang fiksi. Nah, tugas kalian di sini adalah untuk menggarisbawahi yang paling menonjol. Di mana sih itu yang termasuk non fiksi dan fiksi? Jadi masing-masing tuh digarisbawahi yang terlihat menonjol, yang mana fiksi dan mana yang non fiksi, yang di masing-masing teksnya. Hanya menggarisbawahi untuk tugas individu. Dan lalu juga untuk tugas kelompok, nanti ibu akan bagi kelompok ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4. Oke, bisa buat 2 kelompok saja. Ada yang 5, ada yang 4. Cukup 2 kelompok aja. Nanti tugas kelompoknya adalah menganalisis teks tersebut. Jenisnya non fiksi dan fiksi itu termasuk jenis teks non fiksi apa? Misalkan ada yang teks reportase, ada yang lainnya. Terus yang fiksi itu seperti ada yang puisi, ada yang cerpen, novel, itu termasuk apa? Lalu dan jelaskan mengapa teks itu disebut teks, misalkan berita ya. Kenapa itu seperti
berita. Kenapa ini seperti cerpen seperti itu? Oke, paham? Ibu kasih waktu 2 menit untuk menggarisbawahi. Lalu setelah itu ibu akan membentuk kelompok, lalu kalian bekerja kelompok. pelajaran ini. Lalu setelah ini kalian bisa membentuk dua kelompok, ada yang 4 anak, ada yang 5 anak. Boleh kasih nama semuanya ya? Soalnya ini nilai individu kalian. Ini sudah ya? Oke, silakan berkelompok. Berkelompok 5 dan 4. Ini yang 5 di depan, yang 4 yang di belakang ya. Ini untuk kelompok pertama. Didiskusikan. Kayak gimana ini? Nah, itu nanti untuk tugasnya untuk kelompok. Halo. Untuk tugasnya untuk yang kelompok dianalisis ya, termasuk jenis apa di teksnya tersebut. Ada 2 teks, teks non fiksi dan teks fiksi. Yang masing-masing teksnya itu tolong dianalisis itu teks jenis apa? Apakah yang fiksi, apakah cerpen, puisi atau novel? Nah, seperti itu. Dan setelah kalian analisis, kalian didiskusikan per kelompok mengapa kalian misalkan cerpen ya, kenapa sih cerpen itu menjadi teks non fiksi gitu, menjadi teks fiksi misalkan seperti itu. Dan kalau yang reportase berita seperti itu ya, itu kan teks non fiksi. Nah, itu kenapa sih teks berita itu bisa menjadi teks yang fiksi, non fiksi. Nah ya seperti itu.
Sudah. Oke. Dipersiapkan ya siapa yang akan berpresentasi di kelompok kalian. Oke? Iya, Bu. Ibu menuju untuk pertama. Kelompok 1 silakan presentasi di depan. Yang perkumpulannya. Oke, ini yang menerbangkan sesuatu tadi ini ya. Ini teks non fiksi yang pertama itu teks berita karena berisi tentang fakta dan kejadian nyata. Kemudian untuk teks fiksinya yaitu puisi karena memunculkan imajinasi dari pembaca ketika membaca dan memaknai karya tersebut. Gitu. Ya. Kelompok 2 mungkin ada sanggahan? Sama mungkin? Iya, hampir sama, Bu. Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 2 silakan presentasi. Siapa perwakilannya? Lima. Sekarang, Bu. Iya. Ya, Untuk teks non fiksinya jenis teks apa? teks berita. Ya, benar ini semuanya Bu minta tolong. Ya. Teksnya benar berita ya? Ya. Ya benar. Ya, ini ada teks berita untuk teks non fiksinya. Untuk teks fiksinya? Itu puisi, Bu. Ya. Ya. Puisi tentang apa? Tentang nasihat, tentang persahabatan. Ya, benar, benar ya? Ya. Semuanya sama ya? Puisi ya, tentang puisi jenisnya? Ya. Sudah? Sudah. Kenapa? Bukti-buktinya. Ya. Kenapa teks non fiksi teks berita itu termasuk teks non fiksi karena ini itu sudah jelas, Bu, nyata, tidak imajinasi. Contohnya juga telah terjadi di Jakarta. Lalu tanggalnya juga jelas, harinya hari Kamis. Kemarin tanggal 17 bulan 11 2016 itu, Bu. Ya. Terus itu apa itu? Ya, pokoknya gitu, Bu. Ya, musik fiksi. Yang fiksi itu ya kebalikan dari itu non fiksi, Bu. Kalau puisi kan imajinasi gitu. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Tadi Ibu mau mencatat siapa yang presentasi tadi ya? Yang pertama Mika. Oke. Yang kedua tadi siapa? Ada lima. Ya, 5. Inces. Oke, yang terakhir Ibu akan memberikan evaluasi ya. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan? Benar, tadi ini adalah yang teks non fiksinya merupakan teks berita. Kenapa teks berita itu merupakan teks non fiksi? Karena teks berita itu adalah laporan lengkap ataupun interpretatif berupa pemberitaan penyelidikan yang sudah terjadi. Dan sebagai hasil pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang dan kecenderungan yang mungkin terjadi, yang telah terjadi. Lalu di teks berita itu juga kan pasti harus memiliki unsur seperti buat apa yang sudah dilaporkan. Ada kan kejadiannya apa yang sudah dilaporkan? Yang sudah dilaporkan adalah truk terbalik. Ya bisa kalian lihat di milik kalian masing-masing. Itu adalah truk terbalik di kilometer 15 tol Jagorawi, lalin macet 1 km. Dan kapan terjadinya? Terjadinya juga ada ya. Hari Kamis tanggal 17 bulan 11 2016. Berarti telah terjadi ya. Dan di mana kejadian perkaranya? Juga disebutkan di sana ada di lajur kanan tol Jagorawi kilometer 15 ke arah Cawang. Dan siapa yang terlibat? Siapa di sini bisa orang atau barang? Nah, di sana juga telah disebutkan bahwa yang terlibat adalah truk nahas itu bernomor polisi B9847 PJ. Dan kenapa bisa terjadi? Ada penyebabnya. Dituliskan juga di teks berita tersebut, penyebabnya adalah penyebab kecelakaan belum diketahui. Tapi diperkirakan atau disebutkan di sana adalah karena kondisi cuaca yang sedang diguyur hujan. Nah, dan bagaimana sih kejadian itu bisa terjadi? Lalu disebutkan juga di sana ada tertulis saat di lokasi terjadi hujan, kemudian sebuah truk bernomor polisi B9847 PD terbalik. Nah, seperti itu. Dan yang teks fiksi, di sini ada puisi. Ya, benar tadi kalian menyebutkan adalah puisi. Dan puisi itu kenapa sih? Karena puisi itu adalah merupakan kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi. Berarti kan seperti kita hanya berkhayal-khayal, tidak terjadi atau bukan realita
Nah, karena di sini adalah pengarang dan pengarang itu berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya. Seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, di sini ibu kan sudah janji tiap pertemuan tuh pasti ibu akan memberikan nilai langsung. Jadi nilai kita terbuka ya. Nggak ada nambah-nambahan nilai untuk benar-benar objektif ya, bukan subjektif. Ibu sekarang akan membacakan yang tadi kuis individunya ya. Jadi kalau kalian juga ingat-ingat kalau perlu catat nilai kalian untuk nanti waktu rapot kalian dapatnya memang benar segitu atau tidak ya. Ini akan ibu campur nanti ibu jumlahkan ibu total ya. Iya. Ini ada Mika dapat 70. Tapi karena tadi dia presentasi ibu kasih poin 5. Jadi 75 ya. Ada Lala dapat 75. Karena dia presentasi tetap ya. Ya. Ada Vero dapat 70. Bagus. Ini ada Farhan tertinggi nih 90. Kalau dicatat ya. Lalu ada siapa ya? Rati 80. Nah, bagus. Banyak sekali. Abdul Ghafur 45 ya. Iya, harus free fire ya ini ya. Harus free fire. Mengulang. Ya, ibu kasih kesempatan. Nanti habis ini ibu kasih tugas khusus untuk menambah nilai, oke? Rumah ibu ya? Kenapa? Rumah ibu. Iya. Kakak Corona 85. Ula 70. Lalu Halima ini 65 tapi karena prestasi dari 70. Tapi kan ini batas minimnya 70. Iya. Jadi yang tadi di bawah cuma Abdul Ghafur. Jadi nanti yang dapat tugas cuma Abdul Ghafur. Oke. Itu di rumah. Sini ke sini saya kasih tugas. Loh sih buat PR. Aku kok berdek ya? Jam berapa? Kamu aku besok ada bukan di ruangan saya. Iya. Oke? Iya. Jangan lupa besok maksimal pukul 7. Jadi kamu tetap. Jam berapa? Oh iya sudah. Lanjut. Oke. Semangat sekali Abdul Ghafur, terima kasih. Pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk terus belajar terus ya. Ya, Oke? Bu. Yang mulai menyerah atau mulai lelah belajar di terus, oke? Agar dapat prestasi yang berlimpah.